Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Nak. Wah, lama ya kita nggak ketemu ya. Oke, coba kamu bisa mencari tempat duduk yang nyaman ya, Nak, yang ada sinyalnya. Ya, Bu, terima kasih. Saya sudah duduk di tempat yang nyaman dan sinyal juga sudah bagus, Bu. Oke, baik. Gimana? Apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik, Bu, hari ini. Oke, puji Tuhan ya kalau kabar kamu baik, Ibu juga baik hari ini. Nah, oke. Irin, apakah kamu sekarang sudah dalam keadaan sehat ya? Jadi kita bisa mulai kegiatan hari ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih Nak hobi kamu Nak? Hobi saya sih biasanya nongkrong, main game sama teman pakai HP gitu, Bu. Oh, jadi itu ya hobimu ya. Nah, Ya, Bu, benar. bagaimana dengan pelajaran hari ini? Tadi belajar tentang apa? Tadi habis belajar matematika materi Pitagoras. Hmm. Kalau pelajaran hari ini ya biasa-biasa aja sih, Bu, ya lumayan bosen juga soalnya kan cuma lewat daring ya, Bu. Begitu ya. Iya, Bu. Oke, nah setelah tadi kita sudah membicarakan sedikit ya mengenai apa yang kamu sudah tahu ya maksud ibu memanggil kamu lewat WA untuk ikut pertemuan sekarang ini. Ya, oke. Kenapa Iren? Tahu nggak kenapa dipanggil sama ibu? Tahu, Bu. Kenapa? Karena saya jarang masuk sekolah, Hmm, terus saya sering bolos sekolah online sih, Bu. Terus sering ketahuan juga nggak ngerjain tugas luring di classroom, Bu. bagus, jujur. Terus apalagi ingat nggak? Eh, udah nggak ada lagi sih, Bu. Oke, ya, ibu senang sekali ya dengan kedatangan kamu di Zoom ini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya, Nak? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya ikut. Oke, baik. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu ya tentang apa itu konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor ya kepada konseli ya. Konselornya Ibu sebagai guru BK dan konselingnya itu adalah kamu ya. Agar konseli itu mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, konseling itu dilandasi juga nah oleh asas-asas ya, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas kemandirian ya, dan juga masih ada asas lain. Nah, asas kerahasiaan ini akan menjamin semua data-data atau informasi-informasi yang terkait dengan masalah kamu. Jadi kita di sini itu sifatnya itu rahasia ya. Jadi hanya antara ibu dengan kamu saja. Bagaimana? Kamu sudah paham? Saya sudah paham, Bu. Sekarang saya tahu apa artinya konseling. Oke. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kali ini ya, alangkah baiknya itu kita sepakati waktu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Nah, kita akan melakukan pertemuan ini dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar bisa memanfaatkan waktu yang ada. Ya, nah jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan untuk pertemuan berikutnya. Gimana? Saya setuju, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ini ya tentang keluargamu. Oh ya, bapak kamu kerjanya apa sih, Nak? Kalau bapak saya itu dagang lotek di Bandung. Ibu juga Hmm. buka warung mie ayam bakso dekat rumah. Bapak saya jarang pulang jadi nggak pernah ketemu. Kakak kerja di butik. Kalau adik
yang biasanya sering sama tante sih, gitu. Jadi biasanya kamu di rumah ya sama ibumu saja begitu? Iya, Bu. Nah, baik. Tadi kan kamu bilang itu ya sering membolos ya, kemudian terus tidak mengerjakan tugas-tugasmu tuh yang ada di luring. Benar? Betul, Bu. Oke. Nah, sekarang ini bisalah kamu ceritakan ya, apa sih yang menjadi kok penyebab masalahmu itu? Kalau penyebabnya banyak sekali sih, Bu. Nah, bisa mungkin disebutkan satu persatu? Saya itu sering bolos sekolah ya karena kadang kan guru-guru itu suka marah buat nagih Hmm, tugas. Terus saya mm-mm. juga takut kalau disuruh jawab pertanyaan waktu di Zoom. Soalnya jujur saya nggak paham sama sekali sama materi pembelajarannya lewat online gitu. Terus saya juga ngerasa bosan sama jenuh kalau terus-terusan belajar online gitu, Bu. Hmm, oke. Nah, kan infonya ini ya dari wali kelas. Selain tidak masuk sekolah online, kamu juga ini sering meninggalkan pelajaran, ya kan? Hanya di awal aja. Terus waktu mau terakhirannya tuh kamu sering nggak kelihatan tuh saat guru mapel mungkin sedang absen kamu, bener nggak? Iya, Bu, benar. Oh, nah lalu biasanya kalau kamu sedang membolos sekolah itu biasanya kamu berada di mana sih, Nak? Biasanya saya sering bantu ibu jualan di warung, terus habis itu bantuin nganterin pesanan orang. Hmm. Biasanya kalau saya udah ngelakuin itu semua, saya pergi nongkrong sama teman-teman dekat rumah buat main games bareng, Bu. Hmm. Nah, sebenarnya kan kalau seperti ini ya, kamu tuh kan bisa bicara tuh sama ibu kamu ya tentang membantu apa ya, ya kegiatan kamu bantu-bantu di warung ya. Nah, kan bisa tuh dilakukan pas kamu nggak di jam sekolah ya, nggak di jam sekolah online dan kamu juga tidak perlu melakukan kegiatan nongkrong, main games di HP sama teman-teman ya. Nah, kan kamu bisa tuh memilih waktu yang tepat misalnya. Iya, Bu, saya usahain. Nah, oke, sejauh dari pembicaraan kita ini kan tadi dapat disimpulkan ya bahwa apa yang menjadi permasalahan kamu itu dari perilaku membolos sekolah kamu itu karena tadi apa? Sering membantu ibumu berjualan ya, kemudian mengantar pesanan, ya nganterin pesanan-pesanan orang yang beli ya. Kemudian setelah itu kamu pulangnya nongkrong ya, nongkrong kemudian main games bareng yang semuanya itu terjadi karena apa tadi, takut diomelin sama guru ya, diomelin sama guru, ditagih tugasnya, takut menjawab, saat guru bertanya, tidak paham dengan penjelasan materinya ya. Kemudian tadi kamu mengatakan apa, oh merasa bosan ya, jenuh saat belajar online ya. Nah itu kan tadi yang menjadi, penyebabnya ya, sehingga sekarang kita akan membahas nih mengenai dampak negatif yang selama ini kamu dapatkan ketika kamu punya ini, perilaku bolos kamu. Nah, kira-kira itu dampak negatifnya apa saja ya, yang sudah kamu dapatkan dari perilaku bolos sekolahmu? Kalau dampak negatifnya pasti banyak ya, Bu, ya. Yang paling saya rasakan itu ya cemas. Soalnya kan tiap ada masalah di sekolah itu kan sering ditelepon sama wali kelas. Terus banyak ketinggalan pelajaran juga. Jadi saya nggak bisa ngerjain tugas luring di classroom. Terus saya selalu ikut susulan ulangan juga, ujiannya juga, dan saya ngerasa saya itu jadi kayak orang yang kurang disiplin gitu, Bu. Nah, lalu menurut kamu, itu kan tadi negatifnya ya, kalau dampak positif itu apa? Jika didapat dari kalau kamu tidak membolos sekolah? Dampak positif yang bakal saya dapatkan kalau saya nggak bolos sekolah, pastinya ya saya nggak akan ketinggalan pelajaran lagi.
saya bisa ikut ulangan, saya bisa ngerjain tugas dengan baik, dan masih banyak lagi sih, Bu. Oke. Nah, dari dampak negatif dan positif yang sudah kamu jelaskan tadi ya, apakah kamu masih mau nih bolos sekolah lagi? Sebenarnya saya udah nggak mau lagi sih, Bu. Oh begitu ya. Kamu ingin berhenti ya membolos sekolah lagi ya. Oh, tapi kok kenapa ya jawabanmu kayak sedikit ragu-ragu begitu? Nah, soalnya saya nggak tahu caranya, Bu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana gitu, Bu. Oke. Nah, jika memang kamu ingin ya berhenti melakukan tadi ya perilaku bolos kamu, maka ada beberapa perilaku kamu yang harus kamu ubah, ya. Nah, apakah kamu siap untuk merubahnya? Ya, Bu, saya siap. Oke, baik. Jika memang kamu bersedia untuk merubah perilaku kamu yang kurang baik tadi ya, kita akan memikirkan nih cara-cara yang dapat membahas mengenai masalahmu ini, ya. Bagaimana? Ya, Bu, saya bersedia. Oke. Apakah kamu sudah memahami apa yang menjadi penyebab perilaku membolos yang sudah kamu lakukan? Tentunya sudah sih, Bu, ya. Perilaku membawa sekolah yang saya lakukan itu ya karena sering nongkrong sama teman buat main games. Dan semua ini saya lakuin ya karena saya ngerasa bosan dan jenuh sama pelajaran online. Ketika Hmm, ada guru yang sering marah juga buat nagih tugas. Dan saya juga jujur takut disuruh menjawab pertanyaan waktu Zoom gitu, Bu. Lalu? Membantu ibu jualan di warung sama nganter pesanan orang. Oke, bagus ya. Berarti di sini kan kamu memahami ya apa yang menjadi penyebab masalahmu. Sekarang kamu sudah tahu kan apa tujuan yang ingin kamu capai ya dalam mengikuti kegiatan ini. Apa tujuan yang ingin kamu capai? Wah, tujuan yang ingin saya capai ya, saya ingin lebih disiplin lagi, Hmm, saya ingin masuk sekolah setiap harinya, berhenti bolos sekolah, dan saya akan usahain buat ngatur waktu buat bantu ibu sama bapak jualan. oke, bagus. Nah, jadi pada dasarnya kamu ingin berhenti ya kan membolos sekolah. Lalu apakah kamu ini benar-benar yakin nih mengatasi perilaku membolos sekolahmu? Iya, Bu, saya yakin. Bagus ya. Jika kamu benar-benar yakin di sini ibu akan membantu kamu mencapai tujuan tersebut. Namun di sini ya ibu hanya bisa membantu ya keberhasilan pencapaian tujuan dari konseling ini ya semuanya tergantung dari diri kamu sendiri ya. Kamu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dari kegiatan ini, maka ya tujuan utama kamu tidak akan tercapai. Begitu sebaiknya. Begitu sebaliknya gitu Hmm, kan? iya, Bu, saya sadar peran saya di sini berarti kalau saya nggak melakukan Mhm. apa yang seharusnya saya lakukan, ya saya tidak akan mencapai tujuan saya, Bu. Oke, bagus kalau kamu menyadarinya ya. Ba- Maka selanjutnya kita akan merinci tujuan utama menjadi subtujuan. Maksudnya, Bu? Nah, jadi maksudnya gini, tujuan utama tersebut itu kan akan kita pecah itu ya ke dalam tujuan-tujuan kecil yang harus kamu capai gitu. Kira-kira kayak apa ya, Bu? Nah, kamu akan mencoba berhenti total dari perilaku membolos ini atau bagaimana? Kalau saya langsung berhenti, Hmm? pasti saya coba sedikit demi sedikit, lalu pasti benar-benar nanti saya bakal ngehilangin kebiasaan bolos sekolah saya itu, Bu. Oke, ya kalau itu berarti menjadi subtujuan dari kamu ya, subtujuannya dari kamu. Nah, bagaimana? Sudah tahu? Iya, Bu, saya sudah tahu. Oke, baik. Kita akan menerapkan namanya teknik ya dalam kegiatan kita. Nah, bagaimana? Sudah siap kamu? Nah,
Penerapan teknik yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kamu adalah teknik kontrak perilaku. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit ya tentang kontrak perilaku itu apa sih? Iya, Bu. Nah, kontrak perilaku merupakan kesepakatan tertulis antara konselor dengan konseli untuk mengubah tingkah laku tertentu pada diri konseli ya dengan memberikan ganjaran atas perubahan perilaku tersebut. Nah, jadi kamu di sini akan diberikan keterampilan bagaimana kamu bisa mengontrol perilaku kamu yang salah, yaitu perilaku membolos kamu di sekolah ya. Nah, selanjutnya akan diarahkan menuju tingkah laku yang sesuai yaitu apa? Perilaku disiplin ya untuk masuk ke sekolah ya. Di sini adalah sekolah online. Bagaimana, paham? Saya agak sedikit paham, Bu. Oke, nah gini, baik, ini ada lembar kontrak perilakunya ya nak. Nah lembar ini berisikan tentang hal-hal yang akan ingin kamu lakukan ya. Nah kemudian usaha tersebut dianggap berhasil apabila kamu melakukan hal tersebut ya. Selanjutnya jika kamu berhasil melakukan semua hal tersebut ya atau berhenti membolos sekolah, maka akan mendapat penghargaan ya sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Sedikit, Bu. Nah, oke, sudah Ibu kirim ya ke WA Japri kamu. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan di sini. Ini bentuk kontrak perilakunya seperti ini, Nak. Oke, kelihatan di situ? Kelihatan, Kelihatan? Bu. Oke, nah di sini ini LKPD-nya ya menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah di sini silakan kamu nanti kerjakan ya, kamu tulis. Nah sudah dibuka ya nak ya. Oke, nanti silahkan kamu boleh share screen-nya ya. Nah kontrak tingkah laku apa, kamu akan melakukan hal-hal apa, kemudian usahanya apa, jika dikatakan berhasil, ya usahanya apa. Nah di sini kalau kamu berhasil melakukan itu, kamu akan mendapatkan apa, ya itu terserah dari diri kamu sendiri itu, ya. Oke, silahkan, Ibu sudah jadikan kamu hostnya. Boleh di-share, Nak. Nah, oke. Silahkan ditulis nama inisial saja. Sekarang tanggal 2 Juni ya. Menyatakan saya setuju. Oke. Apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, menolak, menolak ajakan teman untuk 4, 4.
Nah, usaha apa jika dikatakan berhasil? Hmm, oke. Kedua, hmm, oke. Mhm, hmm, oke. Nah, kalau kamu berhasil mendapatkan apa? Oke. Bagus. Eh, ya, Sudah, Bu. 1 minggu dari sekarang berarti ini kontraknya 1 minggu ya. Tanggal berapa nak? Tanggal 7 ya. Tanggal 2 tambah 7 9. Sampai tanggal 9 ya. Oke, nah sekarang coba diatasin. Sekarang dibaca ya sama kamu ya. Nah, kontrak tingkah laku kita apa isinya? Kontrak tingkah laku. Saya MC pada tanggal 2 Juni Hmm, 2021 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. hmm, Pertama, saya akan menaati tata tertib yang berlaku. Yang hmm. kedua, berusaha untuk mengatur waktu agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, menolak ajakan teman untuk membolos sekolah dan ajakan nongkrong bersama teman sekitar. Yang keempat, mencoba untuk berhenti melakukan perilaku buruk yang pernah saya lakukan selama ini. Oke, nanti ditanda Usaha, tangan ya. Ya, ada baik Bu. tanda tangan kamu dan ada juga tanda tangan ibu. Kemudian apa usaha? Dikatakan berhasil jika apa? Jika saya bisa mengerjakan tugas sesuai waktu pengumpulan. Yang Hmm, kedua, saya dapat mematuhi tata tertib. Dan yang terakhir, saya usahakan untuk menolak ajakan teman untuk nongkrong di jam sekolah. oke, kalau itu berhasil apa yang akan kamu dapatkan? Saya akan mendapatkan buku cerita. Oke ya, nanti dapat dari ibu ya. Nah, oke, jadi itu tadi adalah kontrak perilaku yang sudah kamu buat, yang harus kamu lakukan dalam 1 minggu ini. Ya, oke, boleh di stop screen-nya ya. Jadi silahkan kamu bawa itu nanti ya boleh di print kemudian bisa langsung ditanda tangan ya kontrak perilaku kita. Nah, di sini eh, apa yang sudah. Nah, di sini kan kontrak perilakunya itu akan kamu bawa ya. Lembar yang kamu tulis itu adalah hal-hal yang memang harus dilakukan ya untuk mengatasi perilaku membolos sekolah kamu ya. Berhasil atau tidaknya kamu berhenti dari perilaku membolos sekolah ini ya tergantung pada diri kamu sendiri Ya, Bu, ya. saya akan coba melakukan apa yang sudah saya tulis di lembar kontrak perilaku ini. Oke, bagus. Nah, sementara itu kan tadi berlaku untuk 1 minggu ke depan ya. Nah, sementara yang bisa kamu lakukan apa yang ada dalam kontrak perilaku itu kamu tadi ya. Nah, Ibu akan memantau terus nih dan melihat perkembangannya. Ya, baik. Kalau begitu, karena waktunya ini kan sudah hampir habis ya, maka kita akan akhiri dulu kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita adakan kontrak waktu untuk membahas pertemuan selanjutnya, ya. Nah, kira-kira hari Kamis, ini hari apa sih? Oh, Rabu ya. Hari Rabu ya, kira-kira hari Rabu minggu depan bagaimana? Bisa mengikuti pertemuan selanjutnya? Saya bisa, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan akhiri kegiatan kita, hari ini ya. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Irin pada pertemuan hari ini. Ya, kita bertemu lagi minggu depan. Sampai bertemu lagi ya.
Ya, Bu, terima kasih. Saya izin keluar Zoom ya, Bu. Oke, boleh. Terima kasih ya Irin ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi.